Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Mulyono SPD MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Biostatistik dan Rancangan Percobaan. Di sini saya Malia Anjani akan mempresentasikan mengenai tutorial percobaan rancangan acak lengkap menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum masuk ke tutorial, terlebih dahulu kita perlu mengenal mengenai apa sih rancangan acak lengkap itu. Oke, di sini dijelaskan bahwasanya ada klasifikasi rancangan percobaan. Rancangan percobaan terdiri dari 3 rancangan. Yang pertama, rancangan lingkungan, yang kedua, rancangan perlakuan, dan yang ketiga, rancangan pengukuran. Untuk yang pertama, rancangan lingkungan merupakan suatu rancangan mengenai bagaimana perlakuan-perlakuan yang dicobakan ditempatkan pada unit-unit percobaan. Nah, yang termasuk dalam rancangan ini ya rancangan acak lengkap atau RAL, rancangan acak kelompok atau RAK, dan rancangan bujur sangkar Latin RBSL dan LATIS. Yang kedua yaitu rancangan perlakuan, di mana merupakan suatu rancangan yang mengenai bagaimana perlakuan-perlakuan dibentuk. Yang termasuk pada rancangan perlakuan di sini ada rancangan faktor tunggal, rancangan yang lebih dari satu faktor atau faktorial, split plot, split block. Dan dari kombinasi rancangan lingkungan dan rancangan perlakuan ini dibedakan jadi 2, yakni RAL dengan satu faktor atau lebih dari satu faktor, dan yang kedua rancangan acak kelompok lebih dari satu faktor atau satu faktor. Kalau rancangan pengukuran sendiri mengenai prosedur pengukuran sifat dari satuan percobaan. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi penggunaan RAL atau rancangan acak lengkap di sini? Yang pertama, satuan percobaan yang digunakan itu homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respon di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Yang kedua, faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan dapat dikontrol. Dan rancangan acak lengkap di sini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, perancangan dan pelaksanaannya mudah, analisisnya juga sederhana dan fleksibel. Sedangkan kerugiannya mungkin tingkat ketepatan atau presisi percobaan mungkin tidak terlalu memuaskan. Yang kedua, hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah perlakuan yang tidak terlalu banyak atau sedikit saja. Dan yang ketiga, pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak akan konsisten atau lemah. Dan selanjutnya, kapan nih kita harus bisa memilih suatu percobaan ini ujinya dengan uji RAL? Nah, itu yang pertama apabila satuan percobaan benar-benar homogen, apabila tidak ada pengetahuan atau informasi sebelumnya tentang kehomogenan satuan percobaan, dan yang terakhir apabila jumlah perlakuannya sedikit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh penelitian yang akan diuji RAL nanti, yang dimana contoh penelitian di sini suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh lama paparan murotan surat Al-Fatihah terhadap proliferase sel granulosa kambing atau Capra aegagrus hircus secara in vitro. Dengan H0 yaitu tidak ada pengaruh lama paparan murotal surah Al-Fatihah terhadap proliferase sel granulosa kambing secara in vitro, dan H1-nya yaitu ada pengaruh lama paparan murotal surah Al-Fatihah terhadap proliferase sel granulosa kambing secara in vitro. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu tentang data yang akan saya pakai. Di sini ada 5 perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 dan juga kontrol, dan setiap perlakuannya itu ada 5 kali ulangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sebelumnya di sini kita buka aplikasi SPSS, kita klik variable view, kita tulis data, lalu perlakuan. Jangan lupa desimalnya 0 saja desimalnya. Jika sudah, kita lihat di sini, klik data view. Nah, setelah sudah ada sheet seperti ini, tinggal mengisi data sesuai yang akan kita ukur atau kita uji. Di sini tadi, nah ini sudah saya isi data saya tadi.
ada 30 data dengan perlakuannya ada 6 sama kontrol, dan setiap perlakuannya itu ada 5 kali ulangan. Jadi 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6. Nah, jika sudah, kita klik analyze, lalu compare mean dan one way ANOVA. Nah, data itu dimasukkan ke dependent list tadi sudah, dan perlakuan dimasukkan di faktor. Klik OK, dan muncul hasil seperti ini. Untuk lebih jelasnya langsung ke slide ini. Saya bacakan, didapatkan hasil pada signifikansi yaitu sama dengan 0,000. Nah, signifikansi sama dengan 0,0000 itu kurang dari 0,05. Karena signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya memiliki kesimpulan penelitian bahwasanya ada pengaruh lama paparan murotal surah Al-Fatihah terhadap proliferase sel granulosal kambing Capra aegagrus hircus secara in vitro. Nah, ini uji awal, mungkin setelah ini ingin diuji lanjutan, nanti akan ada uji lanjutan setelah RL ini. Jadi untuk kesimpulannya yaitu H0 ditolak, yaitu ada pengaruh lama paparan murotal surah Al-Fatihah terhadap proliferase sel granulosal kambing. Baik, demikian presentasi mengenai tutorial percobaan rancangan acak lengkap di aplikasi SPSS. Di sini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.